Di dunia ini selalu terjadi yang namanya perubahan. Perubahan tersebut menjadi sebuah tren yang diikuti oleh banyak orang. Dan saat ini, tren yang ramai adalah green marketing atau menghubungkan campaign bisnis dengan ramah lingkungan. Namun, apakah campaign tersebut benar-benar ramah lingkungan atau green? Atau hanya greenwashing semata? Dan apa dampaknya? Untuk mengetahui hal tersebut, maka dari itu saya akan jelaskan tentang analisis dampak perceived greenwashing dalam iklan digital terhadap kepercayaan merek dan niat beli konsumen generasi Z. Saya Emar Calvin Syafudin, NRP 018 dari Metopen B. Kita masuk ke pendahuluan pertama, berisi data-data dan juga latar belakang yang ingin saya bawakan, di mana terdapat kata-kata yang selalu ramai di bisnis dan lingkungan bisnis saat ini, yaitu ramah lingkungan, sustainable, green marketing, dan juga recycle. Selalu digunakan di berbagai bisnis, di lini bisnis khususnya di Indonesia. Tentu, peluang pasar keberlanjutan sangat besar di mana 79% konsumen menjadikan isu lingkungan dan juga sosial sebagai faktor penting dalam pembelian. PwC Global Consumer Insight tahun 2023. Lalu 73% Gen Z bersedia membayar lebih mahal untuk merek yang transparan. McKinsey & Company tahun 2023 dan pasar digital Indonesia yang sangat besar di mana 139 juta pengguna media sosial itu aktif menggunakan media sosialnya setiap harinya, data dari portal digital 2024. Namun, dari besarnya peluang pasar berkelanjutan ini, masih banyak sekali resiko yang dapat diciptakan. Yang pertama adalah risiko greenwashing, yaitu 42% klaim hijau atau green secara online berpotensi menipu atau dilebih-lebihkan. 77% Gen Z akan menghindari merek dengan rekam jejak lingkungan yang buruk, dan ancaman utama dari klaim palsu adalah rusaknya kepercayaan merek secara fundamental. Berdasarkan Journal of Business Ethics, Chen and Chang tahun 2013. Dari situ kita masuk ke SEK analysis atau pendahuluan yang kedua, situation, complication, dan juga question. Situasi saat ini adalah kesadaran konsumen terhadap isu keberlanjutan telah mengalami pergeseran signifikan. Studi PwC menunjukkan 79% konsumen ini kini mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan pembelian. Perusahaan Indonesia mengalokasikan sumber daya besar ke pemasaran digital yang diproyeksikan mencapai 4,5 miliar US dollar pada 2025 untuk menyampaikan klaim green atau hijau kepada 139 juta pengguna media sosial. Lalu, komplikasinya apa? Komplikasinya adalah besarnya peluang perusahaan atau bisnis menggunakan green marketing, namun tidak dibarengi dengan tanggung jawab realisasinya. Mereka hanya mengklaim itu secara sepihak, namun tidak melakukannya. 42% klaim ini berisiko greenwashing, yang secara langsung mengancam kepercayaan Gen Z yang sangat skeptis. 77% dari mereka akan menghindari merek dengan rekam jejak lingkungan yang buruk, dan kepekaan mereka terhadap isu keaslian membuat mereka menjadi hakim yang paling waspada terhadap taktik komunikasi yang tidak tulus. Maka dari itu, apa yang ingin diselesaikan dari analisis ini? Yang pertama adalah apakah perceived greenwashing dalam iklan digital berpengaruh negatif signifikan terhadap kepercayaan merek brand trust konsumen generasi Z di Indonesia. Yang kedua adalah apakah kepercayaan merek atau brand trust berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli atau purchase intention konsumen generasi Z di Indonesia. Yang ketiga adalah apakah perceived greenwashing dalam iklan digital berpengaruh negatif signifikan terhadap niat beli atau purchase intention konsumen generasi Z di Indonesia. Dan yang keempat adalah apakah kepercayaan merek atau brand trust memediasi secara signifikan hubungan negatif antara perceived greenwashing dalam iklan digital dan niat beli atau purchase intention konsumen generasi Z di Indonesia. Lanjut ke batasan penelitian, kami hanya berfokus pada generasi Z perkotaan, mencakup Gen Z tahun 97 sampai 2012 di wilayah urban Indonesia, tidak mewakili generasi lain. Yang kedua adalah pengukuran psikologis, mengukur persepsi perceived greenwashing dan niat beli saja, bukan praktik aktual perusahaan atau perilaku pembelian yang nyata. Yang ketiga adalah desain cross-sectional. Data diambil satu waktu atau snapshot, stimulus terbatas pada iklan Instagram dan juga TikTok. Dan yang keempat adalah sebagai konsekuensi dari batasan-batasan di atas, generalisir, temuan penelitian perlu dilakukan secara hati-hati. Hasil studi secara spesifik berlaku untuk konteks yang diuji, atau Gen Z urban, iklan di media sosial.
dan tidak dapat serta-merta diaplikasikan pada kelompok demografis, format media, dan sektor industri lain tanpa adanya validasi lebih lanjut. Manfaatnya apa? Manfaat dari penelitian ini adalah ada tiga. Manfaat teoritisnya adalah mengisi research gap, lalu memvalidasi teori-teori yang ada dan menjelaskan mekanisme transformasi persepsi negatif ke penurunan niat beli. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Pak, menghasilkan peta risiko berbasis data untuk manajer merek dan juga pemasar. Yang kedua adalah panduan kreatif atau kata atau visual untuk menghindari greenwashing. Dan yang ketiga adalah justifikasi alokasi investasi ke pembangunan kepercayaan merek atau brand trust. Dan yang ketiga adalah untuk manfaat sosial adalah meningkatkan literasi media Gen Z tentang greenwashing, mendorong industri beralih ke praktik keberlanjutan yang transparan dan real. Dan yang ketiga adalah menciptakan pasar yang lebih adil bagi merek dan juga lebih etis. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah signaling theory, yaitu teori untuk suatu organisasi dalam mengirim sinyal. Contohnya pada saat perusahaan mengirim sinyal atau klaim hijau untuk mengurangi asimetri informasi. Tetapi sinyal palsu atau greenwashing justru merusak persepsi konsumen. Yang kedua adalah perception knowledge model. Konsumen, khususnya Gen Z, menggunakan pengetahuan tentang taktik pemasaran untuk mendeteksi ketidakautentikan iklan hijau, memicu skeptisme. Kita akan analisis juga berdasarkan teori tersebut. Yang ketiga adalah trust commitment theory, yaitu kepercayaan merek harus terbentuk sebelum komitmen. Lalu yang keempat adalah perceived greenwashing. Perceived greenwashing adalah persepsi konsumen bahwa klaim lingkungan perusahaan menyesatkan, sering terkait dengan yang namanya 7 dosa greenwashing atau Seven Sin of Greenwashing. Lalu yang kelima adalah brand trust, yaitu fondasi loyalitas konsumen dibangun melalui tiga dimensi, yaitu kompetensi, integrasi, dan juga integritas dan juga kebajikan merek. Yang keenam adalah purchase intention, yaitu prediktor utama perilaku pembelian dipengaruhi oleh sikap terhadap iklan dan juga merek. Yang ketujuh adalah Gen Z dan greenwashing. Generasi digital native yang sangat menghargai transparansi tetapi skeptis terhadap iklan yang menyesatkan. Dan yang ke-8 adalah green marketing, yaitu strategi pemasaran berkelanjutan yang holistik dari produk hingga komunikasi untuk membangun citra positif untuk brand tersebut. Lanjut berikut adalah penelitian terdahulu. Terdapat 11 penelitian yang saya terapkan dan saya masukkan sebagai referensi utama. Dan ini sangat relevan dengan penelitian yang akan saya ciptakan dan juga memenuhi research gap yang ada pada penelitian terdahulu ini. Berdasarkan studi sebelumnya, terdapat research gap yang akan kita penuhi, di mana studi sebelumnya belum mengeksplorasi validasi klaim hijau atau green, digital, dan regulasi iklan spesifik, serta kurang mengukur dampak ekonomi real greenwashing pada Gen Z di Indonesia. Penelitian ini menjembatani gap tersebut dengan analisis kuantitatif terintegrasi tentang mekanisme persepsi greenwashing dihubungkan dengan kepercayaan dan dihubungkan dengan niat beli di konteks digital. Lanjut, kita masuk ke bab ketiga atau metodologi. Masuk ke diagram alir penelitian. Penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, menentukan variabel penelitian, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian dan rancangan metode penelitian, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil dan analisis data, simpulan dan saran, lalu selesai. Kita masuk yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Masalah yang disoroti adalah perusahaan di Indonesia menghadapi ketidakpuasan strategis karena belum adanya bukti kuantitatif mengenai sejauh mana perceived greenwashing dalam iklan digital dapat merusak kepercayaan merek dan menurunkan niat beli konsumen generasi Z. Studi literatur dihubungkan dengan teori-teori yang ada, lalu masuk ke menentukan variabel penelitian, di mana objek penelitian yang ada adalah penelitian ini menganalisis fenomena perceived greenwashing dalam iklan digital dan dampaknya terhadap kepercayaan merek dan niat beli konsumen generasi Z di Indonesia. Fokus pada Gen Z dipilih karena karakteristik unik mereka sebagai digital native yang kritis terhadap plan keberlanjutan. Lalu masuk ke kerangka penelitian. Kerangka penelitian dimulai dengan Gen Z digital literasi dan juga platform TikTok dan juga Instagram. Dihubungkan dengan moderasi, variabel moderasi dan juga variabel perbedaan kuat pengaruh. Di mana nantinya hal ini akan menganalisis dampak greenwashing pada niat beli Gen Z melalui mediasi brand trust dengan pendekatan PLS-SAM yang mempertimbangkan literasi digital dan platform media sosial. Variabel yang digunakan adalah perceived greenwashing sebagai variabel X, lalu brand trust sebagai variabel M atau mediasi, purchase intention sebagai variabel Y, demografi, usia, jenis kelamin, dan juga
penggunaan media sosial sebagai variabel kontrol. Lanjut ke hipotesis. H1 adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari perceived greenwashing dalam iklan digital terhadap brand trust konsumen generasi Z. H2 adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari brand trust terhadap purchase intention konsumen generasi Z. H3 adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari perceived greenwashing dalam iklan digital terhadap purchase intention konsumen generasi Z. H4 adalah brand trust secara signifikan memediasi hubungan negatif antara perceived greenwashing dalam iklan digital dan purchase intention konsumen generasi Z. Lanjut kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif explanatoris. Ini menguji hubungan sebab akibat antara perceived greenwashing, brand trust, dan juga niat beli. Gen Z Indonesia menggunakan data primer dari kuesioner online skala Likert 5 poin dengan teknik purposive sampling terhadap 200 responden minimal. Metode pengumpulannya yaitu penelitian ini menggunakan kuesioner online berbasis Google Form dengan skala Likert 5 poin untuk mengukur persepsi greenwashing, kepercayaan merek, dan juga niat beli. Kuesioner terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertanyaan saringan, paparan stimulus iklan digital, dan juga pengukuran variabel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran tautan kuesioner di platform media sosial, Instagram, dan juga TikTok, dengan target responden Gen Z. Sebelum survei utama dilakukan uji coba instrumen atau pilot test terhadap 30-40 responden untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Kita masuk ke metode analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif, digunakan untuk memaparkan karakteristik demografis, responden, dan distribusi variabel menggunakan SPSS, termasuk frekuensi usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas digital. Yang kedua adalah analisis PLS-SAM, dipilih untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten, yaitu greenwashing dihubungkan dengan brand trust dihubungkan dengan niat beli, karena mampu menangani data tidak normal dan juga sampel yang cukup relatif kecil. Yang ketiga adalah evaluasi model pengukuran, meliputi uji validitas konvergen, lalu validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Dan yang keempat adalah evaluasi model struktural, dan yang kelima adalah evaluasi model struktural, atau menguji kekuatan model juga. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu menggunakan bootstrapping 5.000 sampel dengan kriteria yang signifikan, t-value dan juga p-value untuk PET coefficient. Lalu menilai peran mediasi. Yang selanjutnya adalah analisis mediasi, yaitu menilai peran mediasi brand trust melalui VAF atau variance accounted for. 80% penuh, 20-80% mediasi parsial, dan juga kurang dari 20%, berarti variabel mediasinya tidak bermakna. Lalu tentang multigroup digunakan untuk menguji apakah hubungan antar variabel dalam koefisien itu berbeda secara signifikan antara subkelompok, misalnya gender, dengan permutation test. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.